Bener-bener presensi online. Ada yang tahu gak sih presensi? Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di One Miracle Cast, The More Speak, The More Improve. Sebelum itu, saya adalah host baru di podcast Semasa dan juga baru pertama kali saya menjadi host, ya terutama di podcast Semasa ini. Perkenalkan, nama saya Zaki Dwi Sabana, bisa dipanggil Zaki. Namun teman-teman saya di SMA Negeri 1 Bondowoso memanggil saya dengan nama Jackie. Wow, Jackie. Keren Jackie. banget ya. Keren banget, Bu. Nggak tahu anak-anak ambil dari mana. Oke, beberapa terakhir minggu ini podcast Semasa tidak terlaksana karena kesibukan di SMA Negeri 1 Bondowoso. Namun, pada hari ini podcast Semasa telah hadir kembali dengan bintang tamu yang sangat spesial. Hai. Di samping saya sudah ada bintang tamu, juga bisa dibilang guru termuda, guru termuda dan guru terimut di SMA Negeri 1 Bondowoso. Mungkin dari Ibu Guru bisa memperkenalkan diri. Hai guys semua. Para penggemar setia podcast Masa. Hai. Ini pertama kalinya saya di podcast, jadi mungkin rada ndredeg gitu ya, karena jadi pertama kali, Bu. Saya juga pertama kali dan bahkan saya kaget ternyata Semasa punya podcast ya. Keren banget. Mungkin ini pertama kalinya instansi sekolah di Bondowoso punya podcast, mungkin. Bisa menginspirasi sekolah lain gitu. Kalau ya. bisa. Keren. Jadi back to the topic. Pertanyaannya adalah perkenalan. Yeah. Nama saya Fikriyah Konetaisi, tapi biasanya murid-murid di SMA 1 panggil saya Bu Nita. Jadi panggilannya Bu Nita. Oh, Bu Nita, Iya. Bu Nita. Oke, untuk Bu Nita, alamatnya di mana? Alamat saya di Jalan Imam Bonjol. Tahu nggak Kampung Arab? Kadangangan. Nah, rumah saya di daerah situ intinya. Saya kalau lewat sana, Bu. Iya, yang terkenal di situ surma. Iya. Nah, itu tetangga saya. Waduh, kalau pesan surma bisa sama calling-calling gitu ya. Iya. Oke. Mungkin Ibu Nita umurnya berapa? Kita tuh masih deket banget jaraknya. Umur saya 22 tahun. Masih berdekatan ya. Iya. Kayak bestie, Kayak kakak adik. Bener kakak banget. adik. Kayak udah klop banget nih kita ya. Iya. Oh ya, Bu, kan Bu Nita jadi guru di Semasa. Mungkin mengajar mata pelajaran apa? Kebetulan alhamdulillah saya dipercaya oleh SMA 1 untuk mengajar adik-adik di sini pelajaran kimia. Begitu. Mengapa Bu Nita memilih untuk mata pelajaran kimia? Oh, pelajaran kimia. Ada ceritanya nih, boleh cerita sedikit ya? Boleh banget. Boleh banget. Sebenarnya dari saya SD dari kecil, kebetulan ibu saya adalah seorang guru matematika, begitu ya. Nah, jadinya saya tuh sebenarnya dari SD sukanya matematika, sampailah di SMA. Jadi ketika penentuan jurusan nih mau jadi apa, saya tuh pengennya jurusannya matematika ya sebenarnya. Cuman ibu saya bilang bahwa jangan, guru matematika itu sepertinya sudah lumayan banyak ya. Kita cari aja guru yang langka. Apa itu? Kimia. Pada akhirnya saya memilih mata pelajaran kimia. Awalnya dipaksa ya. Tapi dipaksa. Kemudian terpaksa dan terbiasa. Pada akhirnya karena adanya keterbiasaan itu saya mulai mencintai kimia nih. Waduh, cinta banget. Cinta banget nih. Cinta banget dengan kimia. Iya. Seperti itulah kira-kira kenapa saya pilih kimia. Mengapa Bu Nita ingin menjadi seorang guru? Oh, pertanyaan lanjutannya adalah kenapa jadi seorang guru? Sebenarnya dari saya sekolah begitu ya. Pernah gak sih kamu kayak tutor teman sebaya? Jadi kalau ada temen yang gak paham pelajarannya apa, mungkin tanya ke kamu. Kamu kasih tahu nih, kamu kasih tahu caranya supaya mereka paham. Intinya mereka paham. Pernah gak sih kamu kayak gitu? Pernah. Nah, saya tuh dari SMP seperti itu, dan kebetulan kan saya sangat suka matematika gitu ya. Jadinya kalau teman-teman nih yang kurang paham sama matematika dulu pas SMP, SMA itu tanyain sama saya. Nah, saya coba kasih cara mereka, gimana cara mengerjakannya yang mungkin mereka rasa susah begitu. Nah, kemudian mereka ternyata paham. Nah, ketika mereka bilang bahwa oh paham, kok saya ngerasa kok kayaknya saya seneng ya ngajar mereka dan mereka bilang paham, kayaknya saya ada passion nih jadi guru. Kayaknya saya berbakat nih di bidang guru, sepertinya seperti itu. Jadinya ya saya memilih menjadi seorang guru. Jadi seorang guru. Iya. Ya, Bu. Kan Bu Nita mengajar pelajaran kimia. Iya, benar. Manfaat belajar kimia di dalam lingkungan masyarakat. Manfaatnya ya, kimia ini sangat erat dengan lingkungan sekitar Anda. Kenapa saya bilang begitu? Terutama nih ya, yang paling kecil aja. Kamu bernafas oksigen kan, udara kan. Terus mengeluarkan CO2. O2 dan CO2 itu kan juga belajarnya dari kimia.
Kenapa oksigen dikatakan dengan O2? Kenapa O-nya itu harus 2? Ya. Nah, dan kayak begitu itu kan tentang kimia ya. Jadi pada intinya kenapa manfaatnya apa? Tentu saja kalau di lingkungan masyarakat yang paling utama adalah setidaknya bisa menjaga lingkungan masyarakat itu tetap asri. Jadi tetap keberlangsungan kehidupan di dunia ini tuh jadi tetap enak aja gitu, tidak ada suatu masalah atau apa. Terutama ini yang sekarang pencemaran, pemanfaatan limbah, bagaimana cara memanfaatkan limbah dengan baik dan mungkin bisa jadi adanya nilai jual. Jadi situ namanya kimia untuk wirausaha, bisa jadi seperti itu. Terutama di pencemaran udara ya Bu Iya, sekarang terutama ini. di pencemaran udara. Gimana sih cara kita meminimalisir pencemaran udara tuh gimana biar jelaga di kendaraan bermotor itu nggak banyak keluarnya, itu kan belajarnya dari kimia. Jadi manfaatnya yang paling utama, yang paling minim adalah gimana sih cara kita menjaga lingkungan di masyarakat ini agar tetap asri, seperti itu intinya. Oke Bu, mengapa siswa ini harus belajar kimia? Yang seperti saya katakan tadi ya, bahwa memang kimia itu kan sangat penting bagi kehidupan kita, sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita. Nah, diharapkan kenapa siswa bisa belajar kimia itu diharapkan setidaknya siswa itu bisa memecahkan permasalahan ketika terjun di masyarakat nanti. Contohnya kayak ini ada pencemaran nih, gimana cara kita memecahkan permasalahannya? Seperti solusi ya Bu? Iya, jadi kita bisa memberikan solusi, jadi kita punya kontribusi lah di masyarakat. Yang paling utama adalah pemanfaatan air bersih. Kita kan sangat butuh ya air bersih untuk mandi, untuk nyuci dan lain sebagainya. Terutama untuk minum. Benar sekali. Nah, itu kan kalau misalnya ada pencemaran di situ. Nah, kalau misalnya seorang siswa ini sudah paham tentang kimia ketika dia di sekolah, jadi kan nanti di situ bisa lihat nih masalahnya apa ya nih, kenapa airnya nih kok kurang bersih, ada bau. Permasalahannya apa? Dicari tahu lah di situ. Setelah mencari tahu kan kita bisa memecahkan permasalahan itu. Jadinya kita bisa meningkatkan kualitas air bersih yang kita gunakan. Kira-kira seperti itulah. Sangat bermanfaat kan ya bagi siswa. Bermanfaat banget ternyata pelajaran kimia, guys. Oke, untuk pelajar kimia, jurusan kimia, jurusan yang cocok untuk pembelajaran kimia ini untuk saat kuliah apa Bu? Tentu saja seperti saya, seorang pendidik nantinya jadi guru kimia. Itu nama prodinya pendidikan kimia. Berikutnya bisa jadi kimia murni. Kimia murni itu nanti kerja di perusahaan. Jadi nanti kerja di perusahaan itu apa? Contoh misal perusahaannya perusahaan makanan gitu ya. Nah, di sini adanya seorang ahli kimiawan itu nanti ngecek apakah makanan ini sudah layak untuk dikonsumsi atau tidak. Bagaimana kandungan yang kira-kira seimbang lah, untuk lemaknya seimbang, proteinnya seimbang, karbohidratnya seimbang dan lain sebagainya. Kemudian pengawetnya gimana sih yang kira-kira pengawet yang aman gitu buat dikonsumsi dan kadarnya tuh yang nggak banyak buat enak dikonsumsi. Itu kalau makanan, perusahaan makanan. Perusahaan barang, gimana sih barang ini supaya enak layak dipakai, kemudian long last atau maksudnya itu bisa tahan lama digunakan, aman atau tidak, itu kan juga nanti dicek dulu di laboratorium yang ada di perusahaan itu gitu. Bisa juga teknik kimia. Iya, teknik kimia itu juga deket-deketan lah sama kimia murni itu kayak gitu. Bu, untuk ke jurusan farmasi apakah ada hubungan? Bisa banget, karena farmasi kan tentang obat-obatan ya. Di dalam obat-obatan itu kan ada kandungan ya, kandungan kimia. Di situ kan juga pasti sangat erat kaitannya. Tapi sekarang ini kan kalau jurusan farmasi memang sudah ada jurusannya sendiri ya. Nah, mungkin di situ lebih diutamakan yang jurusan farmasi. Tapi kalau memang nggak ada, bisa kok kimia murni juga bisa masuk ke dalam jurusan farmasi tersebut. Kira-kira seperti itu. Untuk Bu Nita ya Bu ya, waktu kuliah itu kan kurikulumnya masih kurikulum K13. Nah, sekarang ini sudah masuk kurikulum Merdeka. Bagaimana sih cara Bu Nita beradaptasi dengan kurikulum Merdeka yang baru ini? Iya, berbeda. Jadi kan dulu kan saya kan jurusannya pendidikan kimia. Jadi saya belajarnya nggak melulu tentang kimia, tapi belajarnya juga tentang bagaimana sih cara kita melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Bagaimana juga berinteraksi dengan siswa. Bagaimana dengan siswa yang memiliki perbedaan sifat. Gimana sih cara kita berinteraksi dan bagaimana cara mereka memperoleh pembelajaran. Terutama kimia gitu kan. Nah, terutama di sini saya juga diajari nih bagaimana tentang tentang kurikulum yang ada di Indonesia, gimana term and condition, intinya seperti itu ya kurikulum yang ada di Indonesia. Pada saat itu saya masih diajari tentang kurikulum 13 karena masih belum ada kurikulum Merdeka kan baru udah kali nih sampai tuntas bagaimana cara membuat perangkatnya, kemudian bagaimana caranya kurikulum 13 ini dilakukan ketika melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Jedar ketika saya lulus waduh, kurikulum Merdeka harus belajar lagi gitu ya. Nah, gimana sih caranya saya belajar? Ya, karena di sini kan banyak guru-guru senior. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ibu guru. Saya banyak belajar kepada beliau-beliau yang sudah memang menerapkan kurikulum Merdeka di sekolah. Jadi di situ saya banyak sharing.
gimana sih kimianya kalau kurikulum merdeka tuh kayak gimana, pembelajarannya ketika di kelas itu bagaimana, di situ terus perangkat pembelajarannya bagaimana, itu juga kan berbeda ya dengan K13. Nah di situ saya banyak belajar, intinya banyak menyerap ilmu-ilmu dari beliau-beliau ini. Setelah saya menyerap sedikit-sedikit saya coba terapkan, tapi memang sampai saat ini saya masih belajar bagaimana kurikulum merdeka itu diterapkan di sekolah gitu kira-kira. Menurut Bu Nita nih ya Bu, Iya, pendapat tentang kurikulum merdeka. kurikulum merdeka sebenarnya ada positif negatifnya ya. Ya, Kalau positifnya anak-anak bisa lebih banyak explore iya tentang banyak lingkungan. praktek-praktek Iya kita benar, lebih jadi nggak tahu. stuck Ya, di kelas gitu. Jadi sebenarnya bagus sih, tapi mungkin ada beberapa hal yang masih sangat dibingungkan, terutama ya, tentang materi kimia, karena saya kan lingkupnya kimia. Materinya tuh masih menurut saya kayak masih rada kurang dipahami ya. sebagai kami seorang pendidik. Jadi mungkin ini sudah bagus, tapi mungkin harus lebih banyak revisi lagi ke depannya. Jadi gimana sih lebih matangnya kurikulum merdeka ketika diterapkan di siswa. Jadi kita lebih pasti sebagai seorang pendidik, karena sini kan saya juga masih belajar. Ini kok kayaknya masih bingung ya. Kebingungan itu biasanya saya sharing juga sama guru kimia di sini. Ini Bu, maksudnya gimana Bu? Gitu. Kita sama-sama sharing-sharing. Jadi nanti pada akhirnya kita menemukan goals. Oh, seperti ini. Ya sudah, nanti kita coba terapkan ini ya di kelas ya. Kayak gitu-gitulah intinya. Sebenarnya bagus banget. Saya sangat setuju biar anak-anak nggak capek. Capek ya kalau di kelas Pak ya. Capek banget. Bener kan? Kayak Banyak bosen banyak banget. materi. Iya, banyak materi, jadinya kan banyak lebih Ya, di luar, lebih luar, banyak interaksi di luar, praktek-praktek, kita bener bisa banget. mencoba hal-hal yang Iya, baru. intinya gitu. Bagus kok. Bu Nita kan dapat dibilang guru termuda. Masa? Oh iya. Sejauh ini Guru termuda, sementara iya. seperti itu ya Jaki ya. Iya. Iya. Oke, untuk strategi Bu Nita dalam mengajar di dalam suatu kelas agar kelas itu sangat seru, asik, pembelajarannya tuh nyatu, Oke. dan jadi kimia tuh sangat menyenangkan untuk Oh, gitu. dipelajari. Ya tidak semua, ya intinya sebenarnya ya tidak semua anak akan bilang bahwa kimia itu menyenangkan, karena memang kita nggak bisa ya anak ini harus suka kimia, Iya. nggak, pasti mereka punya passion Tidak bisa masing-masing. dipaksa. Iya, passionmu apa aja Ki? Kan nggak mungkin kimia ya, apa coba? Nggak passion? mungkin. Iya, jadi Kalau setiap kalau gimana? aku ya Bu, Iya. kalau saya Nah, passionnya ke bidang terutama apa? di biologi. Kan beda-beda ya. Ya, Nah, jadinya kan nggak bisa dipaksa. Tapi gimana sih cara kita buat kondisi kimia seru? Setidaknya masuklah suatu materi kimia di otak meskipun kita itu nggak suka. Itu kan bisa. Nah, kalau saya di kelas itu biasanya interaksinya sama anak-anak. Jarang sekali saya marah. Pernah sih marah kalau anak-anaknya lagi rame banget Iya. ketika saya menerangkan gitu ya. Nah, mesti cuman kalau karena guru gitu. iya gitu ya, karena kita punya batas sabarnya masing-masing. Mohon maaf ya anak-anak yang saya pernah bentak, mohon maaf sekali gitu. Nah, kan saya kan masih umur 22, dibilang Iya. masih muda banget, dan umur kita terpautnya masih agak sedikit ya. Maksudnya nggak terlalu jauh dengan Bisa guru-guru dianggap senior yang lain. Ya, Bestie gitu ya, bestie, kakak adik. kakak adik. Iya, jadi ketika saya di kelas itu sama anak-anak, biasanya tidak menganggap mereka itu sebagai murid saya. Bukan interaksi antara guru dan murid, tetapi interaksi antar teman. Oh, Jadi saya menganggap bahwa diri saya teman-teman mereka. mengajar teman gitu Iya, ya. kalau Bu? enggak kakak aja deh, kakak. Oh, kakak. Tapi kan namanya kakak itu kan juga kita harus sopan ya. Iya. Nggak boleh kalau karena kakak terus nggak sopan, nggak. Hmm. Jadi tetap ada kesopanan di situ juga gitu. Nah, jadinya karena saya belajar maksudnya interaksinya adalah tentang kakak adik, bukan antara guru dan siswa. Jadi saya lebih banyak interaksi sama mereka. Mereka mana yang nggak paham, situ saya coba ajari satu-satu. Jadi saya yang ke mereka, saya berjalan ke mereka, ini loh kayak gini, ini kayak gini, dengan bahasa yang paling mereka pahami. Oh ya Bu, Kira-kira seperti itulah saya kalau ngajar di kelas gitu. terutama Bu cara mengatasi ya Bu siswa yang pendiam, tidak suka bertanya, Mm-mm. maksudnya jarang bersosialisasi, gimana? Jemput itu? bola sih kalau saya. Oh, Jadi saya ke mereka, kal diem nih, antara emang dia beneran bisa atau beneran nggak bisa, bahkan nggak tahu apa yang mau ditanyakan. Ada kan yang iya, kayak gitu, ada. kayak ada pertanyaan tidak ada. Nah, tidak adanya tuh memang dia paham, jika tidak saya bingung mau tanya yang mana gitu ya. Pernah terjadi ya, Pernah, karena saya kadang ketika dulu ada sekolah kayak gitu. unek-unek untuk dibicarakan atau ditanya, kadang tuh Iya. malu untuk bertanya, Nah, takut bisa salah. juga malu. Saya Iya. soalnya dulu juga seperti itu. Nah, kalau kayak gitu saya ke mereka, paham nggak? Paham, beneran. Saya coba cek. Nih, coba, ayo coba yang nomor ini, kan pada saat itu juga Iya. sedang melakukan apa namanya ya, tugas gitu ya, tugas di kelas gitu. Paham nggak? Coba ayo dianalisis, ini seperti apa kayak gitu. Kalau nggak bisa, saya kasih pancingan-pancingan. Mereka yang mikir saya hanya memberikan suatu pancingan gitu. Pada akhirnya nanti mereka yang mikir, oh nanti di akhir gitu, oh kalau sudah anak, oh itu saya sudah senang. Ayo coba lanjutkan nomor berikutnya, kayak gitulah intinya. Anak-anak yang tidak Oke. suka seperti itu kira-kira. Oke, Begitu. Bu Nita kan masih muda.
sedangkan guru-guru yang lain sudah di atas umur Bu Nita. Mm-mm. Bagaimana cara beradaptasi atau cara bergaul dengan guru-guru yang lain? Pertama terima kasih ya Bapak Ibu guru gitu ya. Karena saya sangat disambut dengan hangat dengan beliau-beliau ini Oh, di ruang guru gitu. Interaksi saya tentu saja karena saya sangat minim ya yang namanya ya, pengalaman karena memang guru baru dan beliau-beliau ini adalah senior. Ya, sudah sangat banyak pengalamannya. Interaksi saya adalah lebih banyak mendengar ya, cerita dari beliau-beliau ini. Misalkan guru satu sama guru lainnya itu sedang berinteraksi atau bercerita tentang sesuatu, saya lebih banyak mendengarkan. Maksudnya mendengarkan itu apa? Saya coba dengarkan apa sih pengalaman yang sudah didapat. Mungkin kan cerita ya Bapak Ibu guru ya, itu tentang sesamanya. Kemudian bagaimana interaksinya dengan murid, bagaimana kegiatan belajar mengajar di kelas, itu saya lebih banyak mendengarkan. Jadi dengan adanya mendengarkan itu, oh seperti itu ya. Mungkin di situ yang baik-baik, ya, yang kiranya memotivasi saya ambil untuk saya terapkan ke siswa. Jadi lebih banyak mendengarkan interaksinya. Kecuali memang saya kadang kan di ruang guru tuh kan kadang saya kebingungan sesuatu. Nah itu baru saya mulai interaksi lah sama guru yang memang lebih ngerti daripada saya coba tanya begitu. Kemudian ya kalau saya ditanya iya saya jawab gitu. Tapi lebih banyak mendengarkan sih ya. Jack gitu. Karena memang saya sangat butuh sekali yang namanya pengalaman begitu. Ini kan ya Bu, untuk pelajaran kimia. Iya. Kimia ini kan banyak hafalan, Mm-mm. banyak rumus-rumus kadang, Mm-mm. banyak percampuran antara zat ini dengan zat ini. Iya. Gimana sih Bu cara menyukai pembelajaran atau mapel kimia? Cara menyukainya tentu saja seperti menyukai orang. Kamu Waduh, kalau menyukai orang gimana? Kamu kepo-kepo tentang dia kan? ya mesti memperhatiin Rumahnya banget, di mana? memperhatiin, Iya kan? menanya-nanya. Rumahnya di mana? Kemudian Ya. dia punya saudara berapa? Orang tuanya sudah kayak FBI. Aduh, Sama kayak kimia, cara menyukainya adalah tentang kepo-kepo tentang kimia. harus Yang punya paling penasaran terlebih dahulu. Iya, kalau di kita itu namanya berpikir kritis. Oh Itu ya, bahasa pendidikannya. ya, Jadi saya dulu kemarin itu ketika skripsi kan kita penelitian ya. ya, Saya tuh mengangkat skripsi mengenai hubungan antara identitas kimia dan juga keterampilan berpikir kritis siswa. Nah, jadi identitas kimia ini kan ada hubungannya juga dengan bagaimana kesukaan mereka, minat mereka tentang kimia. Itu namanya identitas kimia. Nah, ternyata penelitian saya itu menjelaskan bahwa memang ada hubungan antara keterampilan berpikir kritis dengan identitas kimia mereka. Jadi bagaimana cara menaikkan identitas kimia seorang siswa atau ya, bagaimana cara lebih suka gitu tentang ya, kimia, yaitu ya lebih banyak berpikir kritis tentang kimia. Contoh yang paling sederhana aja deh, kayak kalau kalian lihat ya di sekitar kalian gitu ya, ya. Nah, misal nih ada orang tua masak gitu ya. Terus ada orang tua masak, ngerti nggak sih masak sayur? ya, Kalau masak sayur itu kan kalau misalnya sayurnya masih ada air-air terus ya, meletus gitu ya. Nah, misalnya apakah tidak ada di benak kalian pertanyaan kayak, ini kenapa kok bisa meletus? Apa yang menyebabkan dia bisa meletus sampai kayak gitu? Kayak gitu kan itu namanya berpikir kritis. Nah, berpikir kritis Oh, seperti itu nanti dilanjutkan dengan kita mencari tahu kenapa kok bisa seperti itu, gitu kan? iya, Nah, semakin banyak kalian berpikir kritis, maka semakin lebih banyak, menyukai kimia. ya, Oh, ternyata kimia itu seru ya, banyak hal-hal menarik yang dapat kita ketahui dari dari sebuah kimia gitu. Contoh lainnya adalah kenapa sih kalau pasir itu dicampur air tuh nggak bisa nyatu, tapi kalau garam dicampur air tuh bisa nyatu, itu kenapa? Nah, itu kan nanti cari tahu kayak harus gitu. ada sisi penasarannya ya, Penasarannya bener penasaran kan yang banget. saya dikatakan Ya, bahwa seperti menyukai orang lain kayak gitu. Kamu suka sama cewek kan kayak kepo-kepo gitu ya. kepo Sama banget. halnya dengan kimia juga Ya, seperti itu kira-kira. Begitulah oke. kira-kira Jaki pertanyaan saya. Oke Bu, mungkin Bu Guru sebelum bekerja Iya. untuk jadi guru, Heeh. apakah ada kesibukan lain? Em, Kebetulan ya saya mendapatkan kerjaan ini, alhamdulillah saya tuh masih posisi dalam belum wisuda. Waduh, belum wisuda, Belum sudah menjadi wisuda. guru. Alhamdulillahnya seperti itu. Alhamdulillah Terima banget. kasih begitu ya kepada pihak SMA Negeri Ya, 1 Bendawasa, lagi-lagi terima kasih yang dapat saya sampaikan begitu. Iya, jadi kesibukan saya sebelum bekerja tentu saja kuliah ya ya, begitu. Jadi ya seperti itulah kuliah. tidak ada kesibukan lain atau? Tidak ada karena ya emang saya fokusnya sama kuliah. Bagaimana kuliah ini kita selesai tepat waktu gitu. Oke Saya itu Bu. langsung bekerja begitu. Oh ya Bu, dengar-dengar nih Bu, saya Bu, ada isu tentang beasiswa saat Bu Nita nih kuliah di semester 1. Kuliah semester 1. Ya, Oh iya bener. bisa diceritain dong tentang beasiswa tersebut. Beasiswa ya. Ya. Oke, alhamdulillah begitu ya, lagi-lagi alhamdulillah kalau ini terima kasih kepada Kemendikbud. Kemendikbudristek. Jadi ketika saya
mau masuk perkuliahan itu saya coba-coba, katanya ada beberapa beasiswa. Nah, beasiswa di bawah Kemendikbudristek itu yang paling orang awam ketahui adalah bidik misi. Pernah dengar nggak? Pernah dengar, Nah, kalau tapi itu kurang tahu tentang ya bidik kalau misi bidik itu. misi itu kan beasiswa kurang mampu. Oh. Nah, kebetulan ibu saya itu seorang PNS, jadi tidak mungkin saya mendapatkan Ya, beasiswa tidak ini. mungkin karena begitu. sudah PNS Kira-kira gitu. bisa dikatakan mampu lah ya, Iya. begitu ya dari segi ekonomi, jadi tidak bisa, tapi tidak berhenti sampai di situ. Saya coba-coba yang lain, coba cari tahu, dan ini juga saya dapat informasi ini dari guru saya dulu gitu kan. Terus cari ngulik-ngulik juga dari kakak kelas dan lain sebagainya. Oh, ternyata memang benar di bawah Kemendikbudristek itu selain bidik misi ada juga untuk mahasiswa, bukan mahasiswa, masyarakat berprestasi. Jadi meskipun kalian itu orang tuanya PNS dan tidak bisa mendapatkan bidik misi, jangan berkecil hati, beasiswa itu banyak. Nah, salah satunya yang saya ini. Jadi untuk masyarakat berprestasi, jika kalian merasa nih yang kelas 12 nih yang mau kuliah ya, jika kalian merasa kalian itu mampu gitu, punya sertifikat, ayo ikutlah beasiswa ini, namanya beasiswa unggulan. Itu di bawah Kemendikbudristek juga. Beasiswa unggulan. Beasiswa unggulan. Itu untuk masyarakat berprestasi. Begitu. Dan itu fully funded. Jadi sampai saya 4 tahun, sampai semester 8 saya dibiayai. Jadi biayanya itu tentu saja UKT, SPP ya kalau di sini namanya. Berikutnya biaya hidupnya tuh per bulan dapatnya, tapi kita ditransfernya per tahun. Ada lagi biaya buku. Jadi kami itu sangat difasilitasi oleh pemerintah, oleh Kemendikbudristek ya, terutama lembaganya namanya Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Begitu. Oke, terima kasih terima atas kasih. Pusat Layanan Pendidikan. Hai Bapak Ibu, terima kasih. Semoga begitu, saya juga mendapatkan ya Bu. Amin, Semoga amin, aja. amin. Oh ya Bu, Iya. gimana sih Bu cara waktu Ibu kuliah, Mm-mm. pertama kali kuliah? Mm-mm. Apakah itu sudah dapat beradaptasi dengan teman-teman yang lain? Apa sih pendiam? Apa sih susah ngobrol gitu? Iya, oleh pendiam ya, terus merasa Iya. insecure. Iya. Kenapa insecure? Karena memang saya kan sukanya kan seperti yang saya Iya. katakan tadi, matematika. Iya. Kalau kimia I'm not so into it gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya seperti itu, nggak terlalu kimia. Tapi ya pada akhirnya awalnya interaksinya ya dia merasa insecure. Kemudian yang paling pertama adalah language barrier. Jadi karena di Malang, jadi teman-teman saya banyak yang bahasa Jawa. Begitu. Oh, bahasa Jawa. Iya, kalau di Bondowoso kan kita Iya. banyaknya mayoritas Madura. Indonesia dan Madura ya. Iya. Madura begitu. Jadi di situ ya saya banyak interaksinya language barrier lah, bahasa Jawa ya. Untungnya ibu saya di rumah kadang ngomongnya bahasa Jawa, jadi saya Atau agak-agak bisa menyesuaikan. oke. Tapi butuh waktu kayak gitu. Jadi awalnya sendiri dulu. Cari teman yang cocok lah, Jak, seperti kamu di SMA ya. Awalnya kan nggak langsung punya teman. Iya, awalnya Cari teman yang diam. sefrekuensi, bener nggak? Teman yang servakansi, teman yang sevisi misi, habis Iya. itu kita langsung berinteraksi di situ ya. Kira-kira saya juga seperti itu, Jak, gitu. Mungkin ya Bu, di dalam seorang wanita, apakah ada prinsip atau suatu kalimat yang menjadi seorang wanita banget? Apa ya kalimat saya sebagai seorang wanita banget? Apa ya, saya juga bingung ya. Kayaknya ini dari SMA sih ya, kayaknya merendah untuk meroket aja deh kayaknya. Jadi kita kayak ya udahlah merendah biasa-biasa terlebih aja, dahulu iya, gitu ya Bu, gitu. daripada unggul. Takutnya nih ya, kita bilang nih yang unggul-unggul dari kita, kenyataannya atau di faktanya tidak demikian. Iya. Kan kita sendiri yang malu ya. Malu. Jadi ya sudahlah, kita Rendah seadanya dulu. aja, rendah hati aja Iya. ya, care. Ya seadanya aja gitu Oke, ya, oke, Bu. sebagai suatu proses. Oh iya, tadi saya belum bilang ya bahwa Apa, Bu? saya punya ini nih, dulu nih punya apa ya namanya, suatu pengalaman ketika kuliah. Dulu sempat COVID nggak sih? Sempat ya, Kamu sempat Bu. waktu itu SMP atau SMA? SMP baru kelas 7 semester genap. Ya, pada saat itu ketika COVID saya tuh semester 3. Dan Oh. itu saya menempuh online itu sampai semester 5. Ya. Kalau kamu sampai semester berapa? Kelas berapa? Kelas 8 itu tahap sesi, masih sesi. Oh, sesi-sesian Ya. gitu ya. Pagi, siang, pagi, Ya. siang ya gitu. Saya ndak Tapi kelas online. 9-nya sudah agak mendingan. Mendingan. Sudah boleh melepas masker gitu. Iya. Nah, saya juga seperti itu. Merasa bosan gak sih pas dulu Iya, COVID? bosan banget. Main cuman apa ya, tidak pernah keluar, cuman di kamar, di rumah. Interaksinya juga Ya, minim iya, gitu ya. interaksi mungkin cuman kepada orang tua, saudara. bener Kalau mau keluar, bingung mau keluar kemana, Iya, tidak ada benar. tujuan. Iya, nah saya juga dulu seperti itu. Tapi kan COVID-nya sudah agak mereda. Iya. Nah, itu boleh ada interaksi dengan orang lain kan. Iya. Tapi saya tetap online. Jadi di Bondowoso Oh. saya pembelajarannya jarak jauh gitu kan. Nah, selama pembelajaran jarak jauh di rumah tuh kan bosan banget ya, Jak ya. Saya mikir, Bosan. kira-kira apa gitu ya suatu kegiatan yang bermanfaat, yang positif, bermanfaat untuk saya sama orang lain juga. Saya mikir nih, oh
jurusan saya kan pendidikan nih ya. Iya. Berarti nanti kan menjadi seorang guru. Mm-mm. Nah, gimana ya kalau saya buka lesan aja gitu, tapi lesannya gratis, Jak. Oh, Kenapa ada saya gratis? biaya. Nggak ada. Kenapa saya nggak biayain? Karena saya merasa ada bahwa saya dapat beasiswa nih. Saya sedang di apa ya? Bersyukur banget Iya, gitu. mungkin ini dalam salah satu bentuk rasa syukur Iya. saya kepada Tuhan, kepada Kemendikbudristek juga. Jadi saya waktu itu ngadain les gratis buat anak-anak SMA. Pada saat itu SMA-nya kelas 10, saya yang buka kelas 10 sama kelas 12. Paling banyak siswa saya ini dari SMA 1. SMA 1 Bondowoso. Tepat dengan muridnya Bu Nita. Iya, gak sih? sekarang mereka udah kelas 12. Waduh. Kayak dewasa banget ya gitu. Gimana pertama kali bertemu dengan Bu Nita? Apa masih Kaget ingat lah mereka. atau Ingat, tapi kaget. Oh, masih ingat? Wah, jadi guru beneran ya sekarang kayak gitu. Sudah tercapai. Iya, sudah tercapai. Kalau dulu kan maksud saya, niat saya begitu kenapa aja? Karena satu kan untuk memang karena saya bosen. Yang kedua, kenapa saya gratiskan? Karena saya merasa hubungan kita adalah simbiosis mutualisme. Iya. Kenapa saya katakan simbiosis mutualisme? Karena kalau misal Jaki diajar saya dulu ya, Jaki akan mendapatkan ilmu kimia. Ya. Ilmu kimia dari saya secara cuma-cuma, Ya. gratis begitu ya. Gratis. Saya di sini juga dapat ilmu tentang bagaimana cara berinteraksi dengan siswa, melakukan kegiatan belajar mengajar bersama siswa yang berkaitan dengan kimia gitu. Intinya gimana sih cara kita interaksi dan belajar atau mengajar kimia sama siswa. Jadi intinya saya membiasakan. Membiasakan terlebih dahulu Iya. sebelum menjadi guru. Biar nggak grogi. Kan ada kadang ya guru tuh grogi, aduh, Iya. takut gitu. Nah, saya takutnya seperti itu di depan Iya. siswa. Jadinya saya membiasakan dengan cara seperti itu. Jadi kan sama-sama simbiosis mutualisme gitu ya, Jak ya. Saya belajar, murid saya juga belajar. Gitulah kira-kira. Mungkin Bu Kesibukan Nita ya saya. membuka mata pelajaran cuman kimia apa ada mata pelajaran lain? Dulu saya juga suka bahasa Inggris sih, Jak. Oh, sama bahasa Jadi, Inggris lagi. bahasa Inggris ayo Oh. gitu juga. Iya, kalau bahasa Inggris bisa a little bit lah. Oke. I'm still learning English. Wah, siap. Kira-kira seperti itu, Iya. bahasa Inggris mungkin. Oke, Bu Nita ini kuliah di mana kalau boleh tahu? Di Universitas Negeri Malang, UM. UM. Dulu Oh. namanya IKIP. Oh, IKIP. Jadi Institut Keguruan. Jadi seorang guru nih, guru-guru nih yang mau masuk yang mau menjadi seorang guru, mahasiswa yang mau jadi seorang Iya. guru kan lebih baik mereka itu masuk di IKIP gitu. Iya. Jadi akan lebih banyak pembelajaran tentang bagaimana menjadi guru yang baik di sekolah. Nah, sekarang sudah berganti nama dengan UM. Kenapa? Karena jurusannya sudah lebih meluas. Iya. Oh ya, Bahkan tahun ini Iya. dibuka kedokteran, Jak. tahun ini kan ya, Baru Bu. tahun ini, iya. Makanya udah Waduh, ganti nama. Berarti sudah berkembangannya sudah sangat jauh ya, Bu. sangat pesat sekali untuk UM, benar. Ya, untuk kuliah, Bu Guru ngambil jurusan apa? Apa tetap jurusan kimia atau? Jurusan kimia, prodinya ada dua. Ya. Dalam jurusan kimia itu prodi pendidikan kimia sama kimia murni. Ya. Saya ambilnya yang pendidikan kimia gitu. Oh, pendidikan murni. Kalau pendidikan murni itu jurusannya kemana? Pendidikan murni Iya, kimia murni. Iya, kimia Yang murni. saya katakan tadi di perusahaan. Oh, di perusahaan. Iya. Lebih tepatnya di perusahaan? Terserah mau perusahaan apapun pasti membutuhkan seorang kimiawan gitu. Oke. Terus di proyek-proyek juga bisa. Kayak Untuk seorang Bu Nita ini, tadi ngambil jurusan apa dah, Bu? jurusan kimia, Kimia. prodinya pendidikan Ya. kimia. Ya. Itu jurusannya cuma jadi guru atau ke yang lain? Karena pendidikan ya, ada kata-kata pendidikan, jadi tentu saja untuk mencetak seorang guru gitu. Kalau kimia murni mencetak seorang kimiawan. Kayak Oh. Jadi di pembelajarannya perbedaannya apa? Kalau kimia murni nih sangat dalam sekali membahas tentang kimia. Kimia. Kalau pendidikan kimia tidak hanya membahas tentang kimia saja, tapi kita diajari sama para dosen bagaimana menjadi seorang guru yang baik. Kemudian bagaimana kurikulum yang berjalan di Indonesia. Jadi biar kita bisa tahu kurikulum pendidikan ini seperti apa. Jadi biar kita juga tahu tujuan kita mengajar siswa. Terus siswa ini capaian pembelajarannya apa, itu kan semuanya ada di suatu perangkat itu. Terus yang paling penting itu gimana metode-metode apa saja yang dapat diajarkan ke siswa. Jadi nggak cuma ceramah, ada project based learning. Jadi di situ saya kasih project, ada inquiry learning dan lain sebagainya. Kayak gitu saya juga diajari. Terutama ya interaksi sama siswa sih. Bagaimana sih cara siswa bisa menangkap pembelajaran kimia ini dengan baik di kelas? Bagaimana cara kita sebagai seorang guru mendeliver ilmu kimia ini ke siswa? Kayak gitulah intinya kalau di pendidikan kimia. Bu Nita ada punya keinginan untuk melanjutkan ke apa dah? Ke S2? S2. Sementara ini masih belum. Masih belum. Karena saya sangat enjoy ya menjadi seorang guru kimia di SMA 1. Jadi untuk sementara ini masih belum. Nggak tahu deh ke depannya bagaimana gitu. Oke, Bu Nita, waktu kuliah ya, Bu. Waktu Iya. kuliah itu mengambil jalur undangan, tes atau yang lain? Alhamdulillah
jalur undangan. Coba-coba sih dulu Jak, kan paling pertama itu biasanya ya kalau urutan tuh pertama undangan, habis itu Ya. tes kan UTBK. Jadi ya saya waktu itu saya eligible di sekolah. Jadi kan jalur undangan kan nggak semua bisa berkesempatan Iya. menjadi jalur undangan. Nah pada saat itu alhamdulillahnya saya diberi kesempatan, mendapat kesempatan tersebut untuk mengikuti jalur undangan. Zaman saya namanya SNMPTN, sekarang namanya apa? SNBP bukan? Nggak tahu deh. Kurang tahu juga Bu, kurang tahu. SNBP ya kayaknya ya. Kayaknya sih SNBP, iya, jalur kayaknya undangan, sih jalur iya. rapot itu ya. Iya. Iya, jadinya ya begitulah, saya coba di jalur undangan dulu. Kalau misal nanti nggak dapet, ada jalur UTBK kayak gitu kan. Tapi saya nyoba jalur undangan dulu. Nah pada saat itu tuh bingung kan, yang saya katakan tadi ada jurusannya tuh kenapa kimia gitu ya. Iya. Masa kenapa nggak matematika? Awalnya pengen banget matematika Jak. Dulu Nggak kan boleh kan? passionnya kan Iya, matematika. I'm so into mathematics so Aduh. much. Suka berhitung kayaknya ya Bu. Iya, karena kebetulan ibu saya matematika, guru Oh, matematika. guru begitu. matematika. Iya, dilatih dari kecil matematika aja gitu kan. Nah, ya itu akhirnya saya ambil jurusan kimia, cuman guru saya bilang, "Kamu ini kalau jalur undangan Jak, selain rapor itu juga ada jalur track record." Apa Track itu? Bu? record itu kakak kelas kita pernah nggak diterima di jurusan ini. Kalau pernah itu bisa berkesempatan kita lebih besar, berpeluang untuk dapat jurusan itu gitu. Oh. Pada saat itu kebetulan track record saya tuh nggak ada. Oh. Jadi ini saya bermodalkan rapor dan juga doa dari guru, dari orang tua. Terutama doa dari orang tua. Iya itu sih, dan alhamdulillahnya dapat di jalur undangan. Ya Bu, gimana cara mengoptimalkan raport kita, nilai kita dari kelas 10 sampai ke kelas 12? Gampang gak sih? Gampang gak juga sih. Kayaknya kalau kelas 10 tuh kita lebih santai aja Iya, gak sih santai belajarnya? aja dulu. Pokoknya harus santai, kelas 10 tuh santai. Ya udahlah, belajar sama HP tuh banyakin main HP dulu aja. Tapi jangan sampai lalai dulu ya sama pelajaran ya. Jadi kan nanti nilai kita segitu tuh. Terus kelas 11 kita Oh, iya. mulai lebih serius lagi belajarnya. Kalau emang perlu les gitu kan. Oh ya Bu, itu untuk jalur undangan apakah grafik ya? Iya. Grafiknya harus naik, apa ada grafik yang turun, naik lagi? Itu masih bisa diterima apa belum? Kalau jalur undangan tuh tidak? harusnya naik terus. Naik Boleh turun, tapi tuh nggak boleh banyak poinnya. Mungkin turunnya tuh sekitar Satu 4 angka? poin. Oh, 1 4 angka poin. masih boleh. Maksimal lah ya, 4 Maksimal. poin, 3 poin. Oh. Soalnya saya juga ada rapor tuh dulu yang turun matematika. Tapi kalau Iya. kimia naik terus. Oh. Mungkin itu ya saya keterima di Iya. kimia karena saya naik terus. Naik banget, dan sampai terakhir di kelas 12 itu udah paling tinggi. Jadi tuh ibarat tangga naik. Kan Harus kalau naik. jalur undangan kayak gitu ya katanya. Iya. Kayak gitu. Seperti itulah. Oke Bu, solusi atau Solusi apa? saran agar grafiknya itu naik gimana? Ya itu yang tadi katakan, kelas 10 tuh jangan terlalu serius lah belajar gitu. Masih Udahlah, bercanda-bercanda main-main aja gitu. Iya, tapi jangan sampai lalai juga Iya. sama pelajarannya gitu. Kelas 11 mulai serius. Kalau butuh les silakan les gitu ya. Iya, Kalau Bu. emang enggak ya pokoknya intinya lebih serius. Kita belajar bisa dimanapun kalau sekarang. Ada Google, ada Mbah Google gitu ya kan. Iya, Mbah Bu. Google itu kan aduh segala macam Sangat ilmu membantu ada. banget. YouTube. Nah, kalau Iya, perlu YouTube sangat silahkan membantu bisa juga. digunakan gitu kan. Di Semasa juga ada WiFi kan. Kalau misal mau belajar di sini dengan internet gratis juga bisa kan pakai WiFi itu. Intinya lebih serius lah kelas 11 belajar. Nah, kelas 12 kita tuh harus benar-benar jor-joran dalam pembelajaran. Iya Bu. Belajar aja terus, kalau bisa minim banget mainnya. Itu kan kita juga bisa akhirnya mungkin ya dari nilainya tuh bisa naik. Nah, bisa ya naik. kan? Iya. Intinya paling Untuk serius di kelas 12. pelajaran gitu. kimia apakah berhubungan dengan ilmu kedokteran? Bisa. Berhubung banget. Berhubung banget. Ya, paling utama kan biologi ya. Iya. Tapi kalau kedokteran kan kayak misal nih penyakitnya apa, obatnya apa, dari perobat-obatan itu kan kandungannya dari kimia Iya, ya. dari kimia. Sebenarnya kandungan-kandungan kimia apa sih gitu kan yang apa ya, kalau dari kedokteran tuh tentang apa? Maksudnya itu menyembuhkan penyakit dan lain Iya. sebagainya. Pasti sedikit banyak, nggak sedikit ya, banyak di situ. Ilmu kimia pasti juga terlibat di kedokteran gitu. Terutama sih biologi ya Bu, kalau Biologi sih kedokteran. terutama ya, pastilah intinya. Oh ya Bu, ini Bu, cara mendapatkan biaya siswa Mm-mm. gimana sih Bu? Apa ada kriteria atau apa syarat-syarat gitu untuk mendapatkan biaya siswa? Terutama beasiswa unggulan ya, karena Ya. saya mendapat beasiswa unggulan. Oh, jadi mau cerita dulu, di bawah Kemendikbudristek itu beasiswanya kan ada bidik misi gitu ya. Ya. Untuk mahasiswa-mahasiswa yang mungkin Yang dirasa kurang kurang mampu. mampu. Ada beasiswa unggulan, ini untuk mahasiswa yang berprestasi. Ya. Jadi tentu saja syaratnya adalah berprestasi, terutama diutamakan memiliki sertifikat-sertifikat yang berjuara begitu. Kalau memang nggak berjuara nggak apa-apa.
dimasukin aja. Di situ kan kalau sertifikatnya banyak nggak berjuara, dapat dikatakan bahwa kamu aktif ikut lomba-lomba, ikut kegiatan-kegiatan yang ada, itu bisa dikatakan juga bisa berprestasi. Kemudian rapornya juga harus baik, itulah syarat-syaratnya. Kalau beasiswa unggulan, ada lagi beasiswa pendidikan Indonesia. Kalau beasiswa unggulan itu adalah untuk mahasiswa yang berprestasi. Kalau untuk beasiswa pendidikan Indonesia ini nih ya, untuk informasi untuk kelas 12 ya, yang mau masuk ke perguruan tinggi, itu diutamakan adalah mahasiswa yang mengambil jurusan untuk nanti ngajar SMK gitu. Jadi calon guru SMK. Itu beasiswanya. Kemudian yang kedua pelaku budaya. Jadi orang-orang yang jurusannya seni, kemudian apa mungkin ada suatu seni di suatu daerah tersebut kan pasti ada jurusannya. Nah, itu juga diutamakan di beasiswa pendidikan Indonesia. Jadi banyak sektor-sektornya. Tapi sebenarnya beasiswa itu banyak selain Kemendikbudristek. Tapi kebetulan saya tahu ya, karena memang saya seorang awardi beasiswa unggulan di bawah Kemendikbudristek, yang dapat saya katakan bahwa syarat-syarat syarat-syarat beasiswa unggulan itu adalah masyarakat berprestasi. Jadi harus punya sertifikat. Berikutnya rapornya ya kalau bisa tinggi. Kalau bisa grafiknya naik. Terus surat rekomendasi dari perguruan tinggi, bukan perguruan tinggi juga, instansi. Kalau saya dulu kan dapatnya ketika saya maba, jadi bisa 2 kali berkesempatan. Jadi itu kalau mau daftar itu bisa pas kita semester 1 atau kita pas semester 3. Jadi kalau semester 1 itu kan maba ya, mahasiswa baru. Jadi maba. Itu saya meminta surat rekomendasi ke guru saya di SMA gitu, bahwa memang siswa ini layak untuk mendapatkan beasiswa dikarenakan kenapa gitu, ketika SMA memang anaknya aktif atau lain sebagainya. Kalau memang pada saat itu kamu tidak berkesempatan mendapatkan beasiswa ini, ada lagi 1 kali lagi kesempatan di semester depan. Itu paling maksimal. Jadi ketika kita semester 3 kira-kira, jadi sudah menjadi mahasiswa. Jadi namanya mahasiswa ongoing. Kalau saya mahasiswa baru, kalau yang semester 3 itu adalah mahasiswa ongoing. Itu jadi kesempatannya 2 kali. Mungkin aja nanti ya Jack ya. Amin. Kalau kesempatan pertama langsung dapat, alhamdulillah. Alhamdulillah, amin. Sangat bersyukur karena Bu, sangat alhamdulillah bersyukur. Biayanya Masya Allah luar biasa sekali. Harus banyak prestasi berarti ya Bu. Ya, harus semangat ya. Kan saya tadi dengar ada maba ya Bu. Mungkin bisa diceritakan tentang mahasiswa baru mungkin saat di kuliah, apakah ada kayak menyenangkan atau ada yang sedih gitu? Kalau sedihnya perasaan mungkin kalau mahasiswa baru ya nih ya, mahasiswa baru, apalagi saya kan di Malang, merantau nih teman-teman. Oh merantau, berarti di sana tidak ada saudara atau? Nggak ada, ngekos sendiri. Iya benar. Jadi ya sedihnya kita pisah dari sama keluarga. Iya. Itu. Dan saya ini kan tipe anak yang family. Iya kayak gitulah, sangat sama orang tua deket banget gitu. Jadi ketika pisah ya bayangin Jack, saya 2 minggu nangis. Waduh, 2 minggu. Karena emang homesick gitu loh, homesick. Oke Bu. Nah gitu. Ya kalau senengnya ketemu teman-teman baru, dan teman-temannya kan seluruh Indonesia. Iya. Senang banget kita membicarakan tentang ada apa nih di daerahnya gitu kan. Jadinya kita banyak pengalaman-pengalaman dari mereka gitu. Mereka kemarin gimana gitu, banyak cerita juga gitu. Oke Bu, ini untuk kesan kesan dan pesan terhadap siswa di SMA Negeri 1 Bondowoso. Pertama kesannya saya selama mengajar mungkin hampir 2 bulan ini, baru sebentar ya teman-teman ya, baru sebentar. Kesan saya sangat senang lah, intinya enjoy banget saya di sini. Soalnya kan sama teman-teman, interaksi saya sama murid juga seperti layaknya teman gitu ya. Jadinya kayak senang gitu ya, senang banget. Jadi selama pembelajaran kimia saya rasa enjoy. Itu ketika kesan saya sama anak-anak, sama guru-guru juga. Saya banyak menyerap ilmu-ilmu dari bapak ibu guru yang lebih senior dari saya, terutama pengalaman-pengalaman beliau-beliau ini yang juga mungkin dapat saya ambil, saya petik buat saya terapkan juga untuk lebih baik lagi ke depannya sebagai saya menjadi seorang guru ketika ngajar kimia gitu. Ya, jadi saya merasa senang sih di sini. So far itu senang untuk banget. Pesan kepada siswa terutama yang mungkin tidak menyukai kimia. Ya kita lebih kepo-kepo lagi. Aduh, kita lebih tertarik lagi. Ayo kita belajar kimia. Iya, dengan saya kan nggak galak juga ya. Saya kan jadi kayak teman kalian kan gitu ya. Yuk kita lebih banyak kepo-kepo, terutama praktikum biar kalian seneng gitu ya sama kimia. Jadi enak banget gitu. Jadi ayo lebih kepo-kepo, kan kimia ini ada kaitannya dengan lingkungan kalian gitu ya. Jadi kan kalau misalnya lebih banyak kepo, mungkin akan banyak sekali fun fact atau fakta yang menarik tentang kimia. Nanti akan kalian lebih tertarik tentang kimia gitu. Akhirnya suka deh sama kimia gitu kira-kira. Sudah tak terasa kita sudah banyak pembahasan ya Bu.
Nggak kerasa banget ini Tidak udah kayak kerasa. udah berapa menit nih? Kayak yang singkat aja ya Bu kita Iya, pembahasan kurang kali nih Kak, ini. jadi kurang. Udah Oke, deh Kak, kayaknya. terima kasih kepada Ya, Bu Dita sudah sama-sama. menyempatkan hadir di Iya. acara podcast kali ini. Dan juga terima kasih kepada para penonton yang sudah setia menonton kami Iya. di hari ini. Dan kayak tidak terasa singkat banget ya sih Iya. pembahasan kali ini. Mungkin kan bisa ketemu di lain waktu kali Ya. ya, kalau ada kesempatan. Oke, jangan lupa ya, tunggu kami di lain hari. Dadah. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.